Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen ya di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi gitu ya. Nah, ini udah terkenal ya, Tun Ahmad Ghazali ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu. Ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang, apa namanya, orang Mesir, kalau nggak salah ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, ya, alfabetnya. Mas Jos. Ini contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Silakan, Mas Teguh. Di bagian transkrip bagian bahasa Inggris yang di atas. Nah, itu kan ada watermarknya. Iya, di dalam ini ada watermark. Ya, itu ada watermarknya. Setiap ijazah, setiap transkrip itu ada watermark untuk melindungi sebuah dokumen yang ada di Jepang. Mungkin itu, Mas Jos, sedikit ya. Maaf, saya. Iya, jadi di sini ya, setelah kita teliti dari file original yang diupload dari sana itu, ada bisa kita munculkan watermarknya ya, sama seperti logo di sini nanti yang munculnya. Jadi itu mungkin ya proteksinya. Selain cap yang di sini, tanda tangannya yang dalam huruf Inggris ya, cap-cap yang di sini juga sangat sulit untuk ditiru gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade ya, Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalangan. Ini juga kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan apa namanya biasa itu enggak. Jadi berbeda banget. Saya nggak bilang palsu, tapi itu berbeda banget. Dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya, klarifikasinya kemarin ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri ya, ijazah siapa sebenarnya yang palsu gitu ya. Ijazah sang penuduh atau ijazah yang dituduh ya. Oke, mumpung masih terkait ini ya, sebelum kita akhiri. Nah, kemarin si Rismon menantang gitu ya. Ada nggak yang lain gitu ya, yang bagus seperti itu, yang fontnya sama? Ini saya tunjukkan ya. Teman saya kemarin ya, yang saya katakan kolega saya, Pak Heru Marwata, itu juga dicetakkan menggunakan Perdana. Jadi di sini bisa dilihat nih. Ya. Ada pembatas kertasnya, dan pembatas kertasnya ini karena dia memang tahun 88 atau 89 ya, itu sudah jadi 3 cabangnya ya. Sebelumnya kan cuma 2, ada yang cuma 1 cabangnya dia gitu ya, 1 pusat 1 cabang gitu ya, 1 cabang 2 cabang, 1 pusat 2 cabang sampai 3 cabangnya ya, tergantung dari waktunya. Dan ini menggunakan font yang sama dan ada tanda tangannya. Kalau asumsinya dia, kalau misalnya asumsinya dia hanya bisa di tahun 90-an di Office ya, itu sudah terbantahkan. Bahkan font ini sama persis ini. Kalau saya analisis ya, fakultas yang depan-depan ini itu sama persis dengan yang ada di Fakultas Kehutanan juga. Ya. Jadi maksudnya semua fakultas yang menggunakan cetakan Perdana itu palsu. Ya, ini hal-hal yang konyol menurut kita, yang tidak logis lagi, gitu ya. Ini ada orangnya, ya. Hanya nggak ada foto wisudanya, ada orangnya di sini. Ya. Dan mungkin sekarang lagi menonton juga, ya. Ini kolega saya waktu di UGM. Ya, kebetulan dia memposting juga ijazahnya ketika ribut-ribut tersebut. Saya, wah ternyata di Perdana juga Pak. Oh iya Mas katanya. Bisa, pasti ada, fisiknya juga ada. Ya.
Jadi ini nggak mungkin kita rekayasa juga, dan ini ada tanda tangannya juga penuh, dan fontnya juga sama. Ya. Nah, memang beda setiap fakultas, mungkin ada yang mewajibkan semua tanda tangannya, tapi mungkin ada yang enggak, ya. Tergantung dari fleksibilitas dari setiap fakultas, karena setiap fakultas ijazahnya juga ada perbedaan-perbedaan, ya. Ada yang menampilkan nomor nomor fakultas, ada juga yang tidak, dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus lihat, ya, zaman itu gitu ya, percetakan itu mahal. Ya, mahal, ya, tidak semua mahasiswa mencetakkan halaman pengesahan dan seterusnya. Nah, itu juga yang dijadikan apa sama si Risman, ya. Wah, ini loh ijazah yang asli, halaman pengesahannya karena mesin ketik. Itu hanya contoh saja saya tunjukkan. Bahkan contoh itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa yang mana tadi, saya coba lihatkan, ya. Facebook saya. Nah, yang ini, ya. Ini loh yang asli. Ya, ini kan foto saya juga gitu, ya. Saya ingin menunjukkan bahwa meskipun namanya nggak lengkap, Sunardi, ya, Sunardi apa macam namanya, dia juga tanda tangan. Ini sama-sama profesor nih. Nah, ini juga saya akan ulas juga, ya. Kapan sih SK penetapannya? Kapan sih SK pengukuhannya? Ada semua lengkapnya, bahkan sudah diberikan ke Barreskrim. Cuman karena nggak ditunjukkan, itu masih digoreng-goreng terus, ya. Ya. Penetapannya tahun 85. Sebenarnya dia sudah memenuhi poin tahun 84. Ya. Pengukuhannya baru tahun 86. Udah wajar mereka sudah bisa pakai karena sudah ditetapkan. Yang menetapkan siapa? Soeharto zaman itu. Ya. Tanda tangannya ada SK-nya dan seterusnya. Ya. Tapi nggak perlu saya tunjukkan semua lah. Ya. Nah, ini saya mau tunjukkan sebenarnya, selain mematahkan bahwa nama itu harus lengkap, ya, gelar profesornya ini belum profesor, ini sama-sama tahun 85 dianggapnya ini valid, berarti profesor sudah valid lah gitu, ya. Kemudian tanda tangan ini yang mirip yang dikatakan itu, di tanda tangannya di lekukannya yang di sini, ya. Ini yang mirip dengan tanda tangan di pengesahan Pak Jokowi. Itu yang mau saya lakukan, tapi dia malah menggunakan ini untuk yang lain gitu, ya. Nah, inilah orang-orang yang mencari pembenaran, dia tidak peduli kebenaran, ya. Padahal kita sebagai ahli forensik, kita hanya mengungkap fakta yang kita temukan saja, ya. Dan nggak mungkin itu dipalsukan semua, karena kita sentuh sendiri, lihat sendiri, rasakan sendiri. Dia sendiri yang nggak mau saya ajak untuk datang langsung. Kita sama-sama yuk, gitu, ya. Ternyata malah memplesetkan semua, saya diblokir. Saya bukan hanya sekali diblokirnya, 2 kali, ya. Ketika saya sering mengajak dia FGD sebelum saya ke perpustakaan, saya udah diblokir. Ketika saya di perpustakaan itu, saya telepon, diblokir. Akhirnya saya telepon GSM-nya. Wah, dia terkejut. Kok bisa gitu, ya? Ini siapa ini katanya? Wah, ini Joshua Sinambela, bilang gitu. Oh iya, gimana katanya. Dibuka dulu blokirannya, tak bilang. Dibuka dia sebentar, saya kirimkan ininya, dokumen-dokumen saya, diblokir lagi. Wah, ini benaran atau apa ini? Ini siapa yang pengecut gitu, ya? Padahal tampangnya ketika podcast seperti pemberani gitu, ya. Jujur gitu, ya. Kenapa diblokir? Coba apa salah saya gitu, ya? Saya ingin meluruskan, ya. Saya nggak teror dia kok. Berapa kali sih saya WA saya nggak pernah telepon dia, kecuali itu saja ketika ingin diskusi terkait temuan saya itu, setelah saya kirimkan dokumen-dokumen itu, ya. Setelah itu saya diblokir. Bayangkan, 2 kali diblokir. Ajakan ketemu bukan hanya itu saja, bukan hanya saya saja. Pada saat tanggal 15 April di UGM, ya, teman-teman UGM udah ingin mempertemukan saya dengan dia, tapi mereka tidak mau, ya. Mereka lebih prefer, ya, mendatangi media, mendatangi massa yang ada di sana pada saat itu. Nah, ya, ini saya udah berikan semua, ya, yang bisa saya lakukan untuk mengoreksi dia, ya, tetapi disalahgunakan. Nah, sekarang dia harus menghadapi semua itu, ya. Mudah-mudahan kita nggak tahu lah apa yang terjadi ke depan gitu, ya. Mudah-mudahan masih kuat gitu, ya. Semua tindakan itu ada akibatnya, ya. Mungkin itu, ya, saya kembalikan mungkin ke Mbak Atina, ya. Baik, Mas Joshua, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai SK penetapan
Prof. Sumitro yang tadi Anda sudah sempat singgung tadi sedikit. Oke. Karena masih banyak yang bingung mengenai administratif. Apakah penetapan dan pengukuhan ini adalah hal yang berbeda begitu? Publik masih banyak yang bertanya-tanya. Baik. Ini saya coba kasih tunjuk ya. Saya tunjukkan sedikit. Tapi nggak bisa saya tunjukkan semua ya. Cuman supaya clear lah ya. Jangan lagi, ini keliru. Karena sebenarnya udah terbantahkan dari dokumen-dokumen akademik yang lain ya. Karena mereka sudah menyebut profesor semua di sana. Bahkan di halaman-halaman ininya juga ada yang sudah menyebut profesor. Memang ada yang masih doktor gitu ya disebut. Tapi itu nggak masalah lah. Karena mereka juga mungkin belum tahu kalau dia sudah ditetapkan. Karena memang belum dikukuhkan pada saat itu. Oh, ini salah ini. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini SK-nya ya, 85. Oktobernya sudah memenuhi, udah berlaku ya. Tapi tanda tangannya kalau nggak salah bulan Juni tahun 85 ya, ditetapkan oleh Soeharto ya, tanda tangannya. Jadi itu surat keputusannya ya. Ya, itu mungkin ya. Mudah-mudahan udah menjawab lah gitu ya. Silakan kalau ada yang lain. Baik, kita juga masih menunggu undangan sebetulnya kepada Bapak Roy Suryo, namun beliau masih belum hadir hingga malam hari ini. Bahkan semalam kita bisa lihat Bapak Roy Suryo menampilkan tampilan ijazah ya di iNews semalam. Tampilan ijazah ada yang fotokopian, ada yang belangko asli. Nah, tanggapan Anda, Mas Joshua, terhadap analisis beliau, ada yang katanya huruf A-nya keluar dari logo UGM dan lain sebagainya. Nah, ini publik menjadi bertanya-tanya, apakah memang ijazah ini belangkonya bisa berbeda-beda atau gimana? Kita masih betul-betul bingung gitu. Iya. Yang pertama memang ya itu tadi yang dianalisis itu kan kopian-kopian dari internet, dari media dan seterusnya, dan itu otomatis tidak berdasar sama sekali ya. Tidak, itu bukan bukti lah istilahnya. Jadi mereka sekarang mencari bukti apapun itu sudah terbantahkan sebenarnya. Kenapa tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti gitu ya? Kenapa? Karena mereka punya aslinya gitu ya. Nggak pernah nyentuh aslinya dan seterusnya. Dan ini sudah diverifikasi oleh Bareskrim melalui laboratorium forensik. Nah, laboratorium forensik itu memeriksa bukan hanya sekedar mencocok-cocokologi gitu ya, tapi mereka memeriksa kertasnya, ya, memeriksa watermarknya, memeriksa tanda tangannya dan seterusnya, ya. Jadi dokumen verification lah ya yang mereka lakukan, dan itu fisik bukan digital. Yang dilakukan oleh Roy Suryo kemarin masih digital forensik. Nggak ada cara mengungkap ini menggunakan digital forensik sebenarnya. Oke lah, kita bisa menggunakan petunjuk-petunjuk, tapi itu bukan bukti yang sah, bukan bukti yang valid ya. Jadi itu nggak bisa dijadikan alat bukti ya. Ada banyak ya yang bisa menyebabkan itu. Kenapa? Karena percetakan zaman dulu bukan seperti secanggih sekarang gitu ya. Cetakan zaman dulu itu kan sebagian isi dari ijazah kita itu kan tanda tulisan tangan juga namanya segala macam gitu ya. Dan percetakan juga menggunakan plat offset pada zaman itu. Tidak menggunakan printer, tidak menggunakan word processor yang canggih seperti sekarang gitu ya, sehingga bisa dibuat sama persis menggunakan apa istilahnya mail merge misalnya, namanya jadi persis gitu ya, segala macam ya, beda ya. Belum lagi kertasnya itu ya, kertasnya itu kan ada kertas logonya ya. Nah, kertas logonya ini beda penyetaknya, bukan saat mencetak tulisan itu gitu kan. Jadi posisinya bisa saja ya ada bergeser atau tidak. Tapi itu ada banyak kemungkinan dan otomatis itu tidak bisa jadi bukti ya. Itu hanya asumsi-asumsi saja. Saya nggak tahu apa bukti apa lagi yang mau dijadikan mereka jadi bukti gitu ya. Karena sebenarnya semua sudah terbantahkan. Ya. Sayang sekali Pak Roy Suryo belum hadir, masih ditunggu sampai malam hari ini di DF Talk kali ini karena sudah diundang juga melalui WhatsApp. Nah, tapi beliau mengatakan bahwa memang melakukan proses ini melalui lab uji forensik.
Nah, sebetulnya seperti apa sih Mas Yuswa? Lab forensik itu seperti apa? Karena publik juga bertanya-tanya karena pihak penuduh itu seringkali juga mengatakan bahwa mereka melakukan analisis melalui lab uji forensik. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan lab forensik itu dan siapa yang berhak untuk melakukan uji forensik? Dan laboratorium itu bentuknya mungkin seperti apa gitu ya? Publik bertanya-tanya. Iya, masing-masing ya. Jadi laboratorium itu banyak jenisnya, ya. Laboratorium banyak jenisnya. Ada digital forensik, ya. Kemarin Pak Nu sudah menjelaskan apa sih digital forensik. Ada standar-standar yang harus mereka ikutin, bahkan diuji oleh pihak-pihak eksternal dan seterusnya, sehingga dia bisa lolos uji laboratorium tersebut. Begitu juga lab yang lain, lab fisika, lab untuk dokumen, ya, dan seterusnya, ya. Jadi tidak sembarang orang, ya, dengan mudah melakukan menyebut sebagai itu pemeriksaan forensik, ya. Nah, kalau di kedokteran kan ada juga, ya, itu ada dokter-dokter spesialis khusus untuk melakukan forensik tubuh misalnya dan seterusnya, ya. Jadi karena ini fisik, ya, saya nggak terlalu memahami bagaimana laboratorium fisik bekerja, ya, fisik atau dokumen itu bekerja, karena saya juga nggak belajar itu. Yang saya pelajari digital forensik. Nah, kalau digital forensik itu ada alat-alatnya jelas gitu, ya. Ada contohnya, misalnya saya tunjukkan, ya. Ada namanya Celebrate, ada namanya XRY, ya, seperti ini XRY, ya. Jadi untuk mobile forensik, kemudian ada jadi dari sisi peralatannya, laboratoriumnya ada UVET misalnya, Celebrate, ya. Kemudian ada software-software yang seperti tadi saya tunjukkan, ya, seperti ini, ya. Untuk rata-rata karena banyak kasus yang berhubungan dengan banyak mobile gitu, ya. Ada juga yang hubungannya dengan komputer gitu, ya, komputer misalnya. Ini kita punya alat forensik, ada namanya Write Blocker. Nah, ini kemarin yang disampaikan oleh Mas Nu itu, ya, bagaimana proses forensik imaging harus punya alat-alat seperti ini, ya, Write Blocker, ya, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan Faraday Bag, ya, bagaimana cara mengamankan alat bukti, ya, dari frekuensi dan seterusnya. Kemudian ada ribuan konektor-konektor seperti ini yang kita gunakan gitu, ya. Nah, selain alatnya, ya, ada SOP-nya, ada prosedurnya, dan ada SDM-nya, ya. SDM-nya juga diuji, harus certified macam-macam gitu, ya. Kalau misalnya dia mengoperasikan Celebrate, ada sertifikasinya khusus, ya. Ya, untuk cyber forensik ada sertifikasinya khusus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk multimedia forensik misalnya, ya, ada video forensik, audio forensik gitu kan, ada image forensik, ya. Ini juga, ya, punya alat-alat khusus, ya. Jadi tidak sembarangan orang menyebut bahwa saya sudah melakukan forensik.